Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United melenggang ke semifinal Piala FA usai mengalahkan 9 pemain Fulham. Kemenangan itu dinilai mantan kapten Manchester United yaitu Roy Keane hanya karena keberuntungan, apalagi posisi Fulham menyelesaikan laga dengan 9 pemain tersisa. Willian di kartu merah pada menit 72 karena sengaja menahan laju bola dengan tangan. Kemudian Mitrovic juga kena kartu merah karena melakukan protes keras kepada wasit. Setelah itu MU kemudian baru bisa menghajar Fulham dengan dalam posisi kekurangan pemain. Roy Keane tidak segan menyebut bahwa permainan MU tidak bagus. Prioritasnya adalah masuk ke babak berikutnya, namun saya merasa manajer Erik ten Hag akan sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja Fulham menghancurkan dirinya sendiri, tetapi MU sangat buruk. Itu tidak bisa dipercaya. Terkadang memang lebih baik beruntung daripada bermain oke, imbuh Roy Keane. Manchester United menjaga kans merebut 3 gelar pada musim 2022-2023. Kemenangan 3-1 atas Fulham membawa mereka lolos ke semifinal Piala FA. Setan Merah sebelumnya sudah memenangkan Piala Liga Inggris. Manchester United juga masih terlibat di Liga Eropa. Mereka dipasangkan dengan Sevilla pada perempat final. Meski berpeluang meraup banyak trofi, situasi ini layak membuat manajer Erik ten Hag pusing. Pasalnya jadwal kompetisi semakin padat, sedangkan sosok berkebangsaan Belanda tersebut tidak suka menerapkan rotasi. Dia cenderung menurunkan setiap pilar jika mereka bebas cedera atau sanksi disiplin. Pendekatan tersebut sudah berbuah kekalahan memalukan 0-7 dari Liverpool beberapa waktu yang lalu. MU kebobol 6 gol pada babak kedua partai itu, ditenggerai karena pemain keletihan. Selepas menyingkirkan Fulham, MU bakal menghadapi Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA. Laga tersebut kemungkinan besar berlangsung Minggu 23 April, karena pada 20 April Setan Merah melakoni Liga Eropa. Bruno Fernandes dan kawan-kawan semestinya meladeni Chelsea di Liga Inggris pada pekan tersebut. Kini partai tersebut juga ditunda, termasuk duel versus Brighton di Liga yang dibatalkan demi mengakomodasi pertandingan kontra Fulham di Piala FA. Artinya ada 2 laga Liga Inggris milik MU yang belum diketahui kapan bisa digelar. Tidak ada waktu lowong pada April karena Setan Merah sudah bertanding 9 kali dalam 4 pekan. Ada 4 slot kosong bagi MU pada tengah pekan Mei. Namun 2 di antaranya bakal dipakai untuk semifinal Liga Eropa jika Setan Merah menyingkirkan Sevilla. Alhasil pertandingan Liga Inggris tertunda milik MU bakal ditempatkan di 2 posisi lainnya. Dalam situasi ini masalah MU belum tentu selesai. Mereka dijadwalkan bertemu ke London untuk menghadapi West Ham United pada akhir pekan pertama Mei. Masalahnya periode tersebut bakal ditandai upacara naik tahta Raja Charles. Setan Merah sebelumnya sudah harus terima laga kontra Leeds United semula digelar 18 September. Tertunda selama 5 bulan karena aparat keamanan fokus pada pemakaman Ratu Elizabeth II. Sebagai gambaran, Liga Inggris berakhir pada 29 Mei. Final Piala FA berlangsung 3 Juni. Sedangkan laga puncak Liga Eropa digelar 31 Mei. Manchester United dinilai masih sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk di lapangan. Hal itu bisa berdampak pada performa tim asuhan Erik ten Hag. Kemenangan Manchester United atas Fulham tidak direspon positif oleh Roy Keane. Legenda Setan Merah itu menilai MU tampil buruk dan hanya menang hoki. Roy Keane terutama sebal dengan kebiasaan-kebiasaan buruk MU di lapangan. Hal itu membuatnya pesimis dengan Marcus Rashford CS. Manchester United sudah dinanti Brighton di semifinal Piala FA. Roy Keane memprediksi Setan Merah akan tumbang apabila bermain sama seperti melawan Fulham.
Liverpool bakal menunjuk direktur olahraga yang baru setelah Julian Ward keluar dari Anfield pada akhir musim nanti. Football Insider menyebut Liverpool sedang mempertimbangkan nama tim Staten untuk menggantikan Julian Ward. Namun Liverpool harus bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan tim Staten. Staten belum lama ini meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga Bayer Leverkusen. Saat ini tim Staten diperebutkan oleh 3 klub raksasa asal Inggris, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Sejauh ini pria berusia 43 tahun itu memang diakui sebagai salah satu sosok direktur olahraga yang sukses di Jerman. Beberapa hasil kerja tim Staten adalah menemukan talenta-talenta muda seperti Pierre Heinchaipe, Edmond Tapsoba, Jeremy Frimpong, Moussa Diaby, dan Florian Wirtz. Jika berhasil direkrut oleh Liverpool, kehadiran Staten tentu saja akan menjadi angin segar bagi Jurgen Klopp. Apalagi Staten juga mengandalkan data untuk merekrut pemain. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh direktur olahraga Liverpool sebelum Julian Ward, yaitu Michael Edwards. Jadwal padat dan melelahkan harus dihadapi MU di paruh kedua musim 2022-2023. Namun demikian, manajer Erik ten Hag merasa timnya tidak butuh istirahat sama sekali. Manchester United menghadapi masalah besar selain diiming-imingi oleh kesempatan meraih banyak trofi di akhir musim. Masalah itu adalah jadwal pertandingan yang padat. Benar saja, 4 laga terakhir MU dimainkan dalam kurun waktu 10 hari. 3 dari 4 pertandingan itu bukanlah pertandingan Liga Inggris. Untungnya akhir Maret nanti akan ada jeda internasional. Seluruh kompetisi sementara terhenti selama 1 minggu atau lebih. Hanya pemain-pemain yang dipanggil oleh tim nasional yang masih akan terus bermain. Sedangkan bagi yang tidak dipanggil, mereka masih berlibur. Namun ternyata Erik ten Hag tidak menyukai ide untuk rehat sejenak. Alasan Erik ten Hag mengatakan dengan demikian adalah menjaga ritme yang sudah dibangun. Maklum, Manchester United sedang dalam tren yang sangat bagus selepas Piala Dunia 2022 dengan hanya menelan total 2 kekalahan. Penalti yang diberikan kepada MU saat laga perempat final FA Cup 2023 melawan Fulham dianggap sudah tepat. Luke Shaw yang melihatnya cukup jelas di lapangan tidak menampik ada handsball yang terjadi dan merasa lawan tidak seharusnya protes berlebihan. Bek kiri Manchester United Luke Shaw mengatakan bahwa Willian memang sengaja melakukan handsball, jadi menurutnya tidak ada yang perlu diprotes dari keputusan Kavanagh. Luke Shaw merasa tambahan 2 kartu merah yang harus dikeluarkan wasit di momen penalti itu tidak lepas karena lawan frustasi harus kebobolan lewat penalti. Siapa pemain Ajax Amsterdam yang bisa dibajak pelatih MU tersebut ke Old Trafford musim depan? Berikut 4 pemain tersebut. Nama pertama, Jurrien Timber. Erik ten Hag bisa saja menebus Timber agar bergabung ke Manchester United musim depan guna menambah daya lini pertahanan klub setan merah tersebut. Bek asal Belanda tersebut masih memiliki kontrak selama 2 tahun bersama Ajax Amsterdam. Nama kedua, Mohamed Kudus. Pemain selanjutnya yang bisa dibajak oleh Erik ten Hag datang dari lini serang Ajax Amsterdam, yaitu Mohamed Kudus. Ada kemungkinan tim asal Inggris tersebut akan menggait striker Ajax tersebut untuk menambah daya lini serangan setan merah. Mohamed Kudus masih memiliki lebih dari 2 tahun tersisa kontraknya saat ini, namun dia bisa saja meninggalkan klub asal Belanda tersebut pada musim panas mendatang karena tengah diminati sejumlah klub top Eropa termasuk Manchester United. Nama ketiga, Brian Brobby. Brian Brobby merupakan penyerang utama hasil didikan Akademi Ajax Amsterdam. Namanya bisa dibilang sebagai menjadi incaran banyak tim Eropa seiring dengan performanya yang mengesankan bersama Ajax. Manchester United bisa membajak Brian Brobby dari Ajax musim depan dikarenakan The Red Devils membutuhkan striker baru di musim depan. Nama keempat, Kenneth Taylor. Pemain terakhir yang bisa dibajak Erik ten Hag adalah Kenneth Taylor. Gelandang bertahan satu ini tampil impresif pada musim ini
bersama klub Belanda tersebut dan dikabarkan sudah dilirik oleh Manchester United. Taylor termasuk pemain yang bisa bermain lebih dari satu posisi. Selain gelandang bertahan, pria berumur 20 tahun tersebut juga mampu bermain sebagai gelandang tengah. Musim 2022-2023 menjadi musim yang padat bagi Manchester United. Ada 4 kompetisi yang terus dijalani hingga pertengahan musim. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui ada kesulitan tersendiri ketika harus menjalani 4 kompetisi secara bersamaan. Situasi ini tidak mudah, ujarnya. Penyebab utamanya kesulitan itu adalah jadwal pertandingan yang padat. MU selalu punya laga tambahan di satu pekan selain Liga Inggris. Manchester United memainkan 4 laga terakhirnya dalam kurun waktu 10 hari saja. 2 pertandingan Liga Eropa, 1 pertandingan Liga Inggris, dan 1 pertandingan FA Cup. Hasilnya tidak begitu mengecewakan. MU meraih 3 kemenangan dan sekali seri. Walaupun jadwalnya padat, Erik ten Hag mengatur kebugaran pemain dengan baik. Sampai akhirnya MU merengkuh trofi pertama di musim 2022-2023 dengan menjuarai Carabao Cup. Itu juga jadi gelar pertama MU dalam 4 tahun terakhir. Trofi Liga Eropa 2017 adalah yang terakhir didapatkan. Erik ten Hag kini punya kesempatan mendapatkan gelar kedua dalam musim pertamanya menangani MU. Peluang itu ada setelah MU mencapai babak semifinal Piala FA. Harry Maguire seperti bekerja dalam senyap di Manchester United. Ketika semua orang fokus pada Lisandro Martinez dan kartu merah Casemiro, Maguire sukses merebut posisi inti pada 2 laga terakhir setan merah. Erik ten Hag menjelaskan mengapa Maguire bisa masuk tim inti pada 2 laga tersebut. Maguire bekerja dengan sangat baik di balik layar alias pada sesi latihan, dan itu sukses membuat Erik ten Hag terkesan. Sejak awal, Erik ten Hag menegaskan bahwa Maguire masih dihitung sebagai bagian dari rencana utama MU. Namun ten Hag ingin mantan pemain Leicester City itu bersaing secara kompetitif agar mendapatkan tempat di tim inti. Maguire melakukannya dan ten Hag senang dengan sikapnya selama ini. Rumor kepindahan Frenkie de Jong ke Manchester United belum ada habisnya. Padahal sang pemain telah menjawab berulang kali bahwa dirinya belum berminat untuk pindah. Frenkie de Jong teguh dengan pendiriannya untuk tidak pindah saat rumor kepindahannya berhembus lagi di pertengahan musim 2022-2023. De Jong masih kekeh. Padahal ketika itu menit bermain Frenkie de Jong tidak banyak. Ia kalah saing dengan 3 gelandang utama Barcelona. Rumornya berhembus kembali jelang akhir musim 2022-2023. De Jong jadi masih buruan utama MU di musim panas 2023. Manchester United juga sempat berani menawarkan 85 juta euro untuk bisa mendapatkan servis pemain Belanda tersebut. Lagi-lagi masalahnya hanya satu, meyakinkan De Jong untuk pindah. Tanpa restu dari sang pemain, kesepakatan kedua klub akan sama saja. De Jong lantas mengatakan kembali secara terbuka kepada Ziggo Sport bahwa dirinya sama sekali tidak ada niatan meninggalkan Barcelona di musim panas 2023. Manchester United memastikan diri melangkah ke semifinal Piala FA 2023. Marcel Sabitzer berseri-seri dengan pencapaian tersebut karena akhirnya ia bisa bermain di Stadion Wembley lagi. Lawatan pertama Sabitzer ke Wembley dengan kostum MU memberikan memori manis. Gelar pertama berhasil direngkuhnya usai menumbangkan Newcastle United di partai final. Tidak hanya gelar pertama, Sabitzer kini juga berkesempatan merengkuh gelar keduanya dalam kurun waktu 6 bulan masa peminjamannya. Pemain berusia 29 tahun itu mengakui bahwa MU sempat kesulitan, sampai akhirnya ketinggalan lebih dulu dari Fulham. Kemenangan MU tidak lepas dari penalti penyama kedudukan dan 2 pemain Fulham yang diusir dari lapangan oleh wasit akibat kartu merah. Walaupun sedikit dimudahkan, Sabitzer menegaskan kemenangan ini tetap ada sangkut pautnya dengan mentalitas para pemain.